Modal religius itu sebetulnya adalah modal keteraturan, Mbak. Artinya tidak serta-merta keteraturan itu harus dituangkan di dalam Ya, kembali lagi bersama saya Laila dan Pak Tri Harjono ya. Sebenarnya ini cukup menyenangkan sekali di masa pandemi ini. Saya bersyukur ya, karena sebenarnya saya cukup suka berbicara, tapi saya tidak perlu menunjukkan wajah saya karena ada masker ya. Sebenarnya saya ada sisi bersyukurnya juga di sini gitu kan. Tapi alhamdulillah ya Pak ya, kita di sini sehat sehingga bisa bertemu gitu ya. iya betul. Nih berbicara tentang gelora dan cita-cita Indonesia berkekuatan 5 besar dunia. Bisa nggak sih Pak kita mencapai cita-cita Indonesia 5 besar dunia itu, ataukah ini hanya sekedar awang-awang aja, sekedar kata-kata politisi yang kemudian untuk menarik masyarakat untuk bisa nih melihat Partai Gelora gitu? Iya. Jadi saya melihatnya begini, Mbak. Ini memang kalau dalam hal ini saya tentu terinspirasi oleh Ketua Partai Gelora, Bapak Anies Mata. Ini memang menciptakan gelombang karena memang di sini kita melihat belum ditemukan di partai-partai lain, sehingga memang ini membentuk sendiri. Kalau sebab itu karena ini membentuk sendiri, maka memang ini harus memiliki disertai dengan effort yang sangat besar, dengan tenaga yang sangat serius yang kuat ya. Dan kita tentu yang namanya cita-cita harus punya gambaran bisa direalisasikan. Artinya bukan sekedar utopia atau apalah gitu. Tapi kita yakin bahwa ini sesungguhnya bisa direalisasikan. Sangat bisa. Terjangkau insya Allah. Karena kalau kita melihat Indonesia yang memiliki manusia berreligius, berbeda dengan beberapa negara Eropa ataupun negara Barat lainnya, bahwa landasan religiositasnya itu lebih rendah. Kalau saya bandingkan dengan Indonesia, mereka bisa memiliki kemampuan mengelola dunia. Nah, apalagi yang memiliki keterikatan ketuhanan yang lebih kuat, insya Allah bisa. Saya yakin bisa. Ini kan dari sudut pandang Bapak yang religius nih ya Pak ya. Ini saya membaca dari teman-teman yang mungkin akan memisahkan dari sisi agama. Jangan-jangan gara-gara kita masih sangat terikat dengan agama, maka Indonesia tidak bisa lebih maju lagi gitu Pak. Untuk negara-negara barat, negara-negara maju itu kan sebenarnya mereka tidak berasaskan agama gitu kan. Bahkan ateis gitu ya, jadi tidak bertuhan gitu dalam menjalankan kenegaraannya. Kemudian kenapa Gelora begitu pede gitu kan, bahwa karena masyarakat Indonesia ini religius, justru ini yang bisa membuat Indonesia leading dibandingkan negara-negara lainnya. Modal religius itu sebetulnya adalah modal keteraturan, Mbak. Artinya tidak serta-merta keteraturan itu harus dituangkan di dalam asas-asas bernegara berupa peraturan perundang-undangan. Tetapi di antara kita sudah ada keteraturan. Kemudian di antara manusia itu juga terbentuk rasa saling percaya karena ada kepercayaan kepada ketuhanan itu. Itulah yang menyebabkan modal religiusitasan itu saya menilai sebagai sebuah yang positif. Nah, saya melihat misalnya ya kalau kita belajar dari dunia luar, Turki misalnya sekarang juga mengembangkan negara dengan basic religiositas. Dulu yang sudah dipisahkan sedemikian rupa selama 70 tahun, sekarang mulai dirakit kembali dalam 20 tahun terakhir ini oleh kepemimpinan Erdogan. Dan itu didapat dicapai. Turki bisa melepaskan diri dari seluruh hutang-hutangnya. Turki bisa mendapatkan teknologi tinggi, bisa memproduksi teknologi tinggi dengan drone-nya kemarin yang memenangkan pertarungan di Kaukasus, ya melawan Armenia. Dan juga hal-hal yang lain yang bisa dicapai sebagai contoh ya ini Turki mengembangkan kebesaran negara dengan membawa religiositas. Nah, oleh sebab itu saya pikir juga Indonesia yang sudah memiliki basic religiositas itu, saya pikir ini adalah modal pokok besar untuk bisa mengembangkan hal-hal yang lebih positif lagi dalam konteks kemajuan material. Begitu. Mungkin nggak sih Pak, ini maksudnya teman-teman mungkin di luar sana itu agak ragu juga ini.
Indonesia berkekuatan 5 besar dunia, ngipi kali gitu, mimpi kali seperti itu. Kira-kira kalau menurut Bapak sendiri kenapa Indonesia itu sangat mungkin untuk mewujudkan Indonesia berkekuatan 5 besar dunia? Sangat mungkin sekali, karena ini kita contohkan aja ya, begitu ada kondisi pandemi, ternyata produk Indonesia itu menjadi produk unggulan, salah satunya adalah Genus. Ini adalah satunya produk tertinggi di dunia yang bisa mendeteksi adanya COVID hanya dalam waktu 2-3 menit melalui hembusan udara dengan cara yang sangat mudah dan biaya paling murah. Dan ini belum bisa dicapai oleh siapapun di dunia ini. Ini sebagai sebuah contoh produk yang ketika Indonesia tenaga-tenaga terampilnya, tenaga cerdasnya tidak dijual keluar, ternyata bisa menghasilkan produk-produk yang tinggi. Sebelumnya juga ada rencana pembuatan mobil-mobil listrik ya, sekalipun ternyata ada masalah di sana atau diberi masalah lah sehingga harus berhenti. Tapi sesungguhnya itu adalah produk orang-orang pinter Indonesia dan Diberi bisa. masalahnya itu siapa yang memberi masalah gitu Pak? Saya Bisa tidak dijelaskan pengen itu, Pak? ya, saya tidak pengen membuka-buka ini menyalahkan, nanti kalau dibuka seperti ini nanti akan membuka luka. Oh gitu ya. Iya, membuka luka nanti akan mengatakan rezim ini yang bertanggung jawab, nanti pihak mana yang harus bertanggung jawab. Nanti baiknya kita berbicara ke depan sajalah. Oke. Apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah mulai kita realisasikan, apa yang sudah diproduksi, yang itu menunjukkan kehebatan Indonesia, ya udah itulah lakukan. Iya. Kira-kira kapan ya Pak, kalau menurut prediksi forecastingnya Bapak ini, Indonesia bisa mencapai kekuatan 5 besar dunia ini, kapan ini bisa dicapai? Iya, saya memprediksi begini Mbak, jadi ini kondisi pandemi ini seperti telur sedang dierami oleh ayam. Jadi ini orang dipaksa untuk berada di tempat, jarang keluar-keluar, tetapi membuat produksi. Di mana dengan kondisi seperti ini juga terjadi pola kehidupan baru. Orang tidak bepergian atau orang tidak melakukan sesuatu yang biasanya sebelumnya dilakukan. Misalnya rapat-rapat secara offline, kunjungan ke sana ke sini. Tetapi orang kemudian memproduksi sesuatu yang produk-produk yang memaksimalkan pemikirannya, yang memaksimalkan energinya, sehingga suatu saat ketika pandemi ini berakhir nanti akan muncul tatanan baru dari dipertarungkan dengan dunia yang lain. Produk Indonesia apa saja. Nah, kalau dalam kondisi mengeram ini, dierami ini, kita bisa memunculkan banyak teknologi. Nah, ini adalah awal dari ketercapaian itu. Sehingga bisa jadi kalau dalam pikiran saya misalnya ya, katakanlah pandemi ini berlangsung selama 10 tahun misalnya. Jangan apa. Wah, ya udah 5 tahun lah. Udah 5 tahun kita bisa menghasilkan beberapa produk unggulan dunia, maka kita bisa punya harapan paling tidak satu generasi lah. Satu generasi 25 tahun mendatang. Indonesia akan sejajar dengan negara-negara yang sudah dikatakan sebagai negara maju. Karena di negara-negara maju itu sekarang dengan kondisi pandemi itu mereka sekarang dalam kondisi sangat berat. Misalnya Amerika dibanding Indonesia. Amerika sekarang jumlah kematiannya sudah mencapai 1.534 orang per 1 juta. Indonesia hari ini baru 120-an atau 130. Kalau 1.500 itu kan berarti setiap 600 orang ada yang mati 1. Indonesia masih kecil sekali. Jadi di tempat mereka sangat berat. Di United Kingdom juga sama. Lebih berat lagi. Jumlah kematiannya mencapai 1.750 orang. Padahal dengan jumlah penduduk sedikit ya Pak ya? Iya. Dan artinya juga jumlah penderitanya jauh lebih besar lagi. Kalau saya melihat terakhir tadi malam di Amerika itu 1 dari 6 orang itu sudah terjangkit. Di Inggris lebih tinggi lagi. Nah, di Indonesia kan jauh lebih dari angka yang itu. Jadi saya punya bayangan di negara-negara besar yang atau maju itu sekarang mereka juga mengalami
penderitaan yang sangat berat, yang sangat berat. Oleh sebab itu Indonesia yang jumlah penderitanya lebih sedikit, jauh lebih sedikit dibanding mereka, jumlah kematiannya sedikit dari mereka, masih banyak orang-orang yang pintar cerdas. Inilah kesempatan untuk memproduksi, memaksimalkan pikirannya, kemudian memproduksi produk-produk cerdas yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Ya seperti itu. Nah kalau melihat kondisi demografis Indonesia kan sebenarnya Indonesia dengan penduduk banyak, maka kompetisi semakin besar. Justru karena kompetisi semakin besar, kreativitas akan muncul dengan adanya tekanan itu ya Pak ya? Ya memang kita jumlah penduduk produktifnya untuk usia 15 sampai 65 itu jauh melampaui dari usia yang ditanggung di bawah 15. Sekarang kan sedang masa bonus demografi. Gitu. Kalau mungkin sebelum pandemi kita berpikir bahwa nanti lapangan pekerjaan semakin sedikit, saya kerja apa? Nah, sebenarnya pandemi ini bisa jadi adalah hadiah bagi Indonesia untuk berpikir kreatif gitu ya. Kemudian bagaimana saya bisa bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Iya. Seperti itu. Gitu. Nah, ini terkait dengan Indonesia berkekuatan 5 besar dunia. Tentunya ada beberapa aspek yang membuat kita bisa unggul gitu kan. Salah satunya dari ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kemudian kesehatan, kesejahteraan dan juga pertahanan dan keamanan. Untuk Partai Gelora sendiri kira-kira punya terobosan apa nih Pak? Bapak sebagai Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia punya terobosan apa nih? Kira-kira kita punya strategi apa untuk mewujudkan itu dari aspek yang tadi itu kan ekonomi, sosial, budaya, kemudian kesehatan dan kesejahteraan dan juga pertahanan dan keamanan negara. Jadi memang yang bisa dilakukan saat ini adalah membangun manusianya. Kita mengajak manusia Indonesia untuk serius. Tidak asal guyonan saja atau asal sekenanya saja, tapi kita di berbagai komunitas, dari berbagai forum kita selalu mengajak serius masyarakat Indonesia untuk memikirkan bagaimana menguasai teknologi, bagaimana bisa mengembangkan ekonominya, sampai kemudian bagaimana juga memikirkan militer Indonesia. Jadi kita ajak serius karena untuk menjadi maju tidak mungkin dengan serius. Kita melihat bagaimana negara-negara Eropa, negara Barat itu bisa menjadi maju karena mereka juga sangat serius. Sangat-sangat serius. Tidak ada kata guyon bagi mereka. Bahkan waktu itu dihitung bagi mereka untuk serius itu. Seolah-olah tidak ada waktu lagi untuk bersenang-senang. Mulai dari pembangunan sumber daya manusia berarti ya Pak. Sumber daya manusianya. Bahwa untuk kemajuan Indonesia tidak hanya difikirkan oleh sebagian kecil orang, tapi semua masyarakat berkolaborasi dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Betul Mbak Ella. Jadi memang kesimpulannya ke situ. Jadi kan saya katakan bahwa ini diawali dari sumber daya manusianya, bukan sumber daya alamnya. Karena kalau kita lihat misalnya Jepang, negara dengan wilayah bisa dihuni itu cuma kecil sebetulnya di pinggir-pinggir lautannya aja sebetulnya. Tapi mereka karena sangat serius untuk bekerja, jarang di antara mereka itu istilahnya guyonan gitu. Ya mereka menjadi manusia-manusia super dan hasil produksi teknologinya itu kurang dari sumber daya alam dari mereka sendiri. Sehingga seolah-olah Jepang itu seperti galangan kapal dunia. Galangan kapal raksasa mengimpor seluruh sumber daya alam dari seluruh dunia dan mengekspornya kembali menjadi barang produksi ke seluruh dunia. Jadi wilayah yang sempit itu. Jadi ini kita lihat dari bagaimana Jepang yang sangat serius seperti itu ternyata juga menghasilkan kekuatan besar dari kelompok masyarakat Jepang itu. Nah, saya pikir Indonesia apalagi memiliki sumber daya alam maksudnya. Nah, itu saya kira akan lebih hebat lagi. Baik, sepertinya itu aja ya Pak ya, luar biasa sekali bisa berbincang dengan Pak Tri Harjono. Jadi untuk membentuk Indonesia berkekuatan 5 besar dunia gitu kan menjadi rahmat bagi negara-negara lainnya bahkan seperti itu, kita harus berkolaborasi dan bersinergi, juga tumbuhkan kreativitas dari dalam diri gitu kan. Mari kita bekerja sama, kita tumbuhkan ide-ide kreatif dari diri kita untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Saya Laila di channel Setengah Jam. Karena ketika itu protes terjadi, ada perwakilan mungkin dari diplomatik Amerika maupun tokoh-tokoh Amerika yang menyuarakan secara publik mendukung protes menentang pemerintah China. Jadi China di situ menganggap, nah itu kan urusan rumah tangga aneh gitu.